Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Ada Berita, dan tadi kita juga masih lanjutkan terkait dengan penelpon. Ini terkait dengan profesi. Kasihan ya, banyak profesi-profesi yang tidak membolehkan menggunakan jilbab. Mungkin maksudnya adalah untuk netral gitu ya. Lalu ini bagaimana tanggapan Mbak Sani? Iya, nggak hanya pilot ya, mungkin presenter televisi juga dilarang pakai hijab karena dianggap tidak netral, betul ya, ya. Jadi balik-balik lagi memang berpulang kepada diri kita. Kalau memang kita masih membutuhkan profesi itu sebagai memang kontribusi kita, rasanya kita bisa bersikap bijak saja. Misalnya ketika kita sedang berprofesi, ya kita turut dengan aturan perusahaan yang dibuat begitu. Tapi ketika kita memang di luar dari itu, kita boleh berhijab kembali sesuai dengan keyakinan dan tadi pemahaman kita tadi. Jadi supaya tidak konflik juga. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan memiliki toleransi yang luar biasa. Jadi menurut saya selama itu dijalankan dengan niat yang baik, jalankan saja. Seperti yang kita tahu, sempat ada perdebatan tentang polisi juga kan. Dulu yang menuntut akhirnya mereka yang ingin pakai jilbab bisa pakai jilbab begitu. Betul, karena memang tadi mungkin polisi itu dianggapkan tokoh netral ya, jadi dia tidak boleh berat ke satu sisi. Dengan mungkin saja dia dengan berhijab bisa saja dia tidak netral. Oleh karena itu masih dalam perdebatan. Namun demikian tadi tidak menurut orang tidak memakai hijab misalnya ketika dia memang sudah yakin, kan dia masih banyak waktu-waktu di luar dari profesinya begitu. Jadi saya pikir jalankan saja keyakinannya dan tidak perlu malu, dan nanti pada saat waktunya dia harus memilih dan untuk 100% berhijab ya dia bisa memilih profesi lain yang memang sesuai dengan keyakinannya. Jadi nggak apa-apa ya Mbak Sani kalau dari mungkin kan ini bisa ke segi psikologi kita sendiri, akan ada perdebatan, kok dia pada saat bekerja tidak pakai, lalu dia ntar pakai, jadi lepas pakai begitu kan. Itu tadi balik lagi kepada keyakinan kita. Kalau memang itu tuntutan pekerjaan yang tidak boleh, masa kita mau melanggarnya gitu ya. Jadi terserah orang lain bicara seperti apa, yang penting keyakinan kita terhadap Tuhan. Jadi saya yakin dengan begitu justru self confidence kita makin meningkat begitu, dan tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang dibicarakan orang, karena kita sudah menunjukkan jati diri kita sendiri. Baik, nih ya Siri dan juga pemirsa, Kamona telah menghadirkan sebuah model dan nanti juga Kamona seorang model. Bukan patung. Seorang model untuk memperagakan tutorial berhijab gitu ya. Bagi Anda pemirsa JAK TV yang sedang menonton juga boleh ikut langsung mempraktekkan, dan Kamona langsung saja alat-alat apa saja yang dibutuhkan ini untuk tutorial berhijab. Intinya sih kalau kita berhijab basicnya adalah ninja, terus kerudung yang segi panjang gini, pasmina ya, kita bilangnya pasmina. Sebelum melanjutkan, ini nanti akan dibuat tutorial berhijab untuk acara apa gitu? Untuk kita kan mau menjelang Lebaran nih, 2 minggu lagi kita akan Lebaran. Ini saya akan buat untuk berhijab di hari Lebaran. Di hari Lebaran. Ya. Kita harus siapin hijabnya, pasmina, pin jangan lupa. Ini wajib, ini pin. Pemirsa juga langsung bisa mengikuti tutorial yang ditunjukkan oleh Kamona. Ini untuk acara Lebaran ya, 2 minggu lagi. Iya, sebentar lagi kita mau Lebaran, jadi kita siap-siap seperti apa hijab yang trendy, yang masa kini, yang terupdate, up to date ya. Tapi tidak juga menghilangkan sisi syar'inya gitu ya. Tetap sopan. Ya, sebenarnya terlihat simple ya, tapi lumayan rumit untuk dilakukan. Perlu latihan. Perlu latihan ya. Alat yang dibutuhkan sebetulnya hanya 2 ya, tadi kerudung ninja ya. Kerudung ninja untuk daleman. Untuk daleman. Karena ini sama pasmina aja sebetulnya. Sama pasmina, karena kenapa harus ada ninja? Karena kita akan kelihatan lehernya. Jadi tetap biar tidak kelihatan lehernya, kita memakai ninja yang full. Ninja yang full. Nah, ini yang menjelimet ini yang akan mendandaninya nih, dipelintir-pelintir begitu ya. Kalau saya mungkin kaum pria kurang mengerti gitu ya, kenapa setiap wanita berhijab memakai ninja gitu. Apakah bisa diganti dengan alas lain, mungkin hanya kerudung yang mungkin dibentuk seperti ninja gini, bisa atau? Bisa, sebetulnya bisa. Tapi kalau ninja ini lebih praktis karena kita memakainya lebih simpel. Kalau kita memakai sendiri seperti ninja, perlu waktu. Wow.
Tapi Kak Mona kalau sendiri saya rasa rumit Kak Mona. Nanti ini gimana ya Kak Mona? Kalau sendiri bisa nggak Kak Mona? Enggak juga. Otomatis ya kalau kita lihat udah di cermin, secara tidak langsung tangan kita udah jalan sendiri. Gitu ya. Jadi bisa mengakali ini harus diputar kemana gitu ya. Mungkin bagi para pemula yang akan menggunakan hijab seperti ini ataupun gaya seperti ini, apa yang harus diperhatikan paling penting? Paling penting adalah daleman ya, itu tadi. Ninja itu yang menentukan kerudung kita bisa rapi atau tidak. Sama jarum atau pin kecil ini. Kalau untuk aksesoris itu tergantung selera ya. Kita mau bling-bling atau kita mau sederhana, tergantung selera kita. Maunya seperti apa. Tapi karena ini mau lebaran, jadi kesannya kan pasti lebih mewah. Lebih mewah ya. Wah, ini semua pemirsa Jak TV sepertinya akan ikut berhijab juga langsung nih. Bisa cantik di hari lebaran dengan menggunakan jilbab yang luar biasa, terkesan mewah dan elegan ya. Untungnya aksesoris sudah banyak sekali ya yang ini diperjualbelikan. Iya, sekarang aksesoris sudah mulai banyak diperjualbelikan khusus untuk jilbab ya. Dan bahkan pasminanya yang mute-mute bling-bling itu juga yang tinggal ready dipakai. Tinggal ready dipakai juga ada. Sekarang sebetulnya mudah untuk memakai jilbab ya Kak Mona ya. Benar. Oke, sepertinya mungkin sudah selesai ya. Ini tampilannya terakhir, mungkin pemirsa Jak TV bisa lihat. Luar biasa cantik. Ya. Dan itu bisa pemirsa, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami tadi. Anda setelah melihat bagaimana tanggapannya, apakah mencobanya sepertinya sulit atau mungkin Anda mungkin mudah untuk dilakukan, dan Anda bisa juga cerita mungkin seputar jilbab seperti apa. Anda langsung di 0215155111. Kami kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami, dan ini dia Anda masih mungkin penasaran seperti apa hasilnya. Kita masih menampilkan modelnya yang tadi sudah dipakaikan jilbabnya. Mungkin kamera bisa langsung tunjukkan kepada model kita yang tadi sudah dipakaikan jilbab dengan rapi dan cantik ya. Boleh lihatkan belakangnya, boleh. Seperti apa belakangnya? Iya. Walaupun tampak rumit ya Irsal ya, diputer-puter. Kak Mona, ini muter-muternya itu gimana ya Kak Mona? Kalau salah puter gimana jadinya? Enggak juga, itu yang penting kerudungnya yang menentukan. Kalau kita mau model-model seperti ini, kita harus memakai kerudung yang fleksibel, yang gampang untuk dimodelin seperti ini. Kalau kudung-kudung yang agak berat, nanti jatuhnya nggak bisa sebagus ini. Oh gitu. Nah, itu kan pasmina kan beraneka ragam. Pasmina ada yang mungkin seperti Kak Mona pakai atau seperti itu, dan ada juga yang licin sekali. Nah, tapi itu juga bagus untuk dipakai. Bagaimana cara mengakalinya kalau seperti itu? Itu harus kita lebih banyak pin. Oh gitu. Pinnya itu lebih harus banyak, dan memang harus pakai. Kalau kita nggak mau pakai ninja, kita pakai model bandana yang setengah. Ada kan yang nggak mau pakai ninja karena dibilang panas ninja. Nah, pakai yang setengah bandana seperti bando, yang mungkin banyak sekarang orang kelihatan sedikit pakai. Yang ada kayak topi gitu ya? Bukan topi, seperti ini nih. Jadi dia cuma setengah. Oh gitu. Kalau kerudung yang model sifon begitu, kalau kita nggak banyak pakein jarum begitu, jarum bentul tuh dia pasti jalan. Akhirnya kita memakai jilbabnya nggak kesannya nggak kesan rapi. Jadi agak berantakan ya Kak Mona ya. Nah, saya juga tertarik dengan mbaknya yang memakaikan juga. Ini kalau seperti ini jilbab anak muda sekali sepertinya. Banyak sekali teman-teman kita yang anak-anak muda ini seperti ini menggunakan jilbabnya. Ini seperti apa? Sekarang nih anak-anak biasanya anak ABG yang pakai model-model seperti ini. Ini praktis. Dia punya hijab ini kaos, dari bahan kaos. Cuman dililit-lilit aja, ditambahin aksesoris di atasnya, tapi tetap juga memakai ninja dalamnya. Oh, jadi dalamnya tetap ninja, terus tinggal dikerudungkan saja gitu ya. Ya, kebanyakan anak-anak muda juga trennya jilbab Dewi Sandra, sebetulnya yang simple gitu. Itu menurutnya seperti apa? Bahan apa? Itu sama, itu bahannya saya lihat, kalau saya lihat di TV dia pakai bahannya seperti kaos gitu ya. Nah, itu yang udah ready jadi. Jadi tinggal dipakai, lebih simpel. Lebih simpel.
Ya, ini Mbak Sani dan Kak Mona, ini kan dari perbincangan tadi kita di awal dan kita masuk ke segmen terakhir ini, kiat-kiat apa sih, apa yang harus pribadi persiapkan untuk menggunakan hijab gitu? Kemudian kiat-kiat khususnya untuk mendengar atau menanggapi cibiran orang terkait juga hijab yang akan mereka pakai gitu, bisa diberikan kiat-kiat? Ya, kalau dari saya bahwa apa yang kita kenakan itu harus sebenarnya timbul dari keyakinan diri kita, dari kenyamanan diri kita. Jadi kalaupun misalnya di awal kita ikut tren, tapi at the end kita harus merasakan sendiri apakah itu membuat diri kita menjadi lebih nyaman dan secure begitu ya, sehingga memang akan terbangun tadi. Jadi kita muncul kepribadian kita sendiri dan tidak ikut-ikutan seperti itu. Dan juga proses dalam memakai hijab juga harus diperhatikan. Jadi tidak bisa semuanya serba instan, bahwa memang itu membutuhkan waktu, penyesuaian diri, karena tidak mudah untuk seseorang tidak berhijab menjadi berhijab. Oleh karena itu tadi banyak juga kreasi untuk menjembatani seseorang yang dari tidak berhijab jadi berhijab. Kemudian juga bagaimana juga tuntutan lingkungan di pekerjaan harus disesuaikan. Jangan juga kita memutuskan sesuatu yang salah, akhirnya malah kita menyalahkan hijabnya, padahal karena mungkin kita tidak mempertimbangkan baik buruk atau positif negatif dari memang tuntutan lingkungan. Jadi memang semua itu harus serta-merta keyakinan dari dalam hati begitu. Dan dengan adanya kreasi hijab yang luar biasa ini, menurut saya anak-anak muda juga sekarang udah mulai bisa terencourage untuk memakai. Kalaupun dulu nggak banyak pilihan, sekarang kan luar biasa pilihan dan serba praktis. Jadi nggak harus berjam-jam, serba aja udah juga tampil cantik. Jadi saya pikir dengan kreativitas yang ada sekarang bisa mengencourage anak muda ikut bisa memulai memakai hijab untuk kenyamanan dan tadi rasa secure ya, yang memang di depan umum dia bisa tampil dengan nyaman. Kamu Mona, terakhir tipsnya untuk mungkin saya dan teman-teman yang belum menggunakan jilbab ini seperti apa? Ya, semua perlu proses belajar ya. Intinya kembali lagi pada niat. Kalau memang kita ada niat untuk berhijab, semua harus belajar pelan-pelan. Mungkin kayak tadi Mbak Sani atau Ibu siapa tadi, maaf ya, Ibu Rian di tempat kerja belum bisa memakai hijab. Ya mungkin setelah di luar pekerjaan bisa belajar untuk memakai hijab keseharian. Karena tuntutan kerjaan nggak dapat, ya kita belajar di luar kerja. Baik, terima kasih Kak Mona atas kedatangannya dan Mbak Sani juga atas kedatangannya, dan Mbak model, terima kasih atas tutorialnya. Dan pemirsa, demikian perbincangan mengenai hijab yang semakin memikat di masyarakat. Dan pemirsa, ada Berita Weekend masih akan segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.